Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang hak ulayat dan masyarakat adat dari pertemuan 7. Nama saya Anilanesha Taliawo. Nama saya Ega Selvia Giovanni. Hukum agraria berperan penting dalam konteks hak ulayat dan masyarakat adat karena merupakan kerangka hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam lainnya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum agraria mencakup regulasi tentang hak-hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, hukum agraria yang relevan untuk hak ulayat dan masyarakat adat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria yang telah mengalami beberapa perubahan dan revisi sejak itu. Salah satu aspek utama dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat yang tercermin dalam konsep hak atas tanah adat atau hak ulayat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hukum agraria dan hak ulayat atau masyarakat adat di Indonesia. Yang pertama, pengakuan terhadap hak ulayat. Undang-Undang Pokok Agraria mengakui hak ulayat sebagai salah satu bentuk hak atas tanah di Indonesia. Hak ulayat adalah hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum untuk memiliki, menguasai, dan mengelola tanah yang telah dihuni dan dimanfaatkan secara turun-temurun. Yang kedua, pengelolaan tanah adat. Hukum agraria memberikan ketentuan tentang pengelolaan tanah adat oleh masyarakat adat. Ini mencakup hak untuk menggunakan tanah sesuai dengan kebutuhan tradisional mereka, serta tanggung jawab untuk menjaga dan merawat tanah tersebut. Yang ketiga, perlindungan hak ulayat. Hukum agraria menetapkan bahwa hak ulayat harus dilindungi dan dihormati oleh pihak lain, termasuk pemerintah dan pihak swasta. Hal ini mencakup pengakuan atas batas-batas wilayah ulayat dan penanganan konflik atas tanah secara adil dan transparan. Yang keempat, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tanah ulayat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tanah adat dan mengatur pemanfaatannya. Proses penetapan tanah adat harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat yang terkait. Nah, yang kelima, keterlibatan dalam proses pembangunan. Masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan yang mempengaruhi wilayah dan kehidupan mereka, termasuk pembangunan infrastruktur, penanaman tanaman, dan proyek-proyek lainnya. Meskipun demikian, implementasi hukum agraria terkait hak ulayat dan masyarakat adat masih menghadapi tantangan, termasuk kekurangan penegakan hukum, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak lain, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat di kalangan pemerintah dan masyarakat umum. Oleh karena itu, perlindungan dan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat terus menjadi fokus perjuangan dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Masyarakat adat dan hak ulayat. Terminologi masyarakat adat di Indonesia populer pasca reformasi beriringan adanya tuntutan memperjuangkan pangkuan hak-hak masyarakat adat. PBB menyebut Indigenosis People sebagai suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lainnya, atau suku-suku bangsa yang telah mengalami sebuah negara sejak masa kolonialisasi memiliki kelembagaan ekonomi, budaya, dan politik sendiri. Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat melahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoretik akademik untuk memberikan identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri, untuk membedakan dengan golongan Eropa dan Timur jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis. Karena hukum tanah nasional didasarkan atas hukum adat, maka dalam penyusunan hak-hak atas tanah dipergunakan juga sistematika hukum adat. Biarpun sistematikanya sama dengan hukum adat, tetapi macam-macam hak yang disediakan dalam hukum tanah nasional lebih banyak daripada yang dijumpai dalam hukum adat. Hak guna usaha dan hak guna bangunan misalnya sebenarnya masuk dalam golongan hak pakai sebagai hak-hak yang memberi kewenangan untuk menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak ulayat yang pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat telah menjadi tugas kewenangan negara Republik Indonesia sebagai kuasa dan petugas bangsa. Pada kenyataannya, kekuatan hak ulayat cenderung
berkurang dengan makin kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian tanah-tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan diatur oleh UU PA, juga tidak memerintahkan untuk diatur karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya. Maka, pengaturan hak ulayat yang masih ada dibiarkan tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.